mungkin perkenalan gitu ya. Ini sudah lama sekali tidak bertemu secara langsung ya. Nah, jadi Mas Lutfi ini dulu ilmu komputer angkatan 2005 ya, betul ya, angkatan 2005. Betul, 2005 Saya saya. 2004 soalnya beda 1 tahun. Dulu eh, Mas Lutfi ini dulu ketua Omah TI loh. Di sini pasti juga ada anak-anak OT nih kayaknya nih. Nah, jadi ini mantan ketua Omah TI ya di periode ya periode itu lupa tahun berapa itu pokoknya setelah eh, tahun saya dulu Iya. kan itu Lutfi kan. Nah, kemudian apa namanya, ya banyak mungkin perjalanan yang panjang. Finally saat ini gitu ya sebagai salah satu Googler ya Lutfi ya ini menjadi apa namanya yang bekerja memang di bidang computer science ya maksudnya karena kita di computer science dan mungkin nanti karena AI juga menjadi salah satu tren juga saat ini ya perkembangannya nanti mungkin bisa sharing-sharing. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini rekan-rekan mahasiswa dimanfaatkan sebaik mungkin ya di sini ada sharing gitu dari Mas Lutfi begitu terkait dengan perjalanannya, perjalanan apa nih ya, perjalanan karir dan sebagainya ya mungkin ya. Santai aja sih. Kemudian mungkin ada insight-insight tertentu dari dunia industri begitu ya. Ya. Nah, ini kebetulan kita hampir 11.30 tuh ini ya apa namanya sholat Jumat. Jadi mungkin langsung aja kali ya, Lutfi ya. Boleh, Ah, nanti kita spare di akhir berapa menit supaya nggak terlalu mepet ya. ya, betul, betul. Oke, monggo, Mas Lutfi, makasih. Oke, eh, terima kasih sebelumnya sekali lagi atas kesempatannya untuk sharing dengan teman-teman di GUGM. Jadi saya mungkin sambil share slide ya buat perkenalan sama presentasinya ini supaya lebih terstruktur aja sih. Saya coba share presentasinya. Udah kelihatan ya sama teman-teman sekalian. Sudah terlihat. Jadi seperti yang tadi disampaikan Bu Afia, dulu saya S1 di ilmu komputer tahun 2005, lulus tahun 2009. Alhamdulillah on time. Dan ketika di kampus dulu saya dapat kesempatan, dapat mandat buat jadi ketua Omah TI. Kalau nggak salah tahun 2006-2007. Uh, Nah, selain itu saya juga sempat join beberapa project di PPTIK ya kalau nggak salah namanya, yang di belakang dekat gedung Gelanggang itu. Jadi ada pengalaman bekerja juga dikit-dikit, dan habis lulus sebelum saya kerja di Jakarta itu saya sempat berapa bulan ikut jadi instruktur buat di lab ya kalau nggak salah dulu RPL, Software Engineering, sama Web Programming. Nah, itu kurang lebih dulu perjalanan saya waktu kuliah di Jogja. Terus, nah, mohon maaf nih agak lompat-lompat. Jadi, habis lulus itu, jadi kalau nggak salah 1 atau 2 minggu sebelum saya wisuda itu udah ada panggilan kerja di IBM. Jadi saya kalau nggak salah dulu itu ke Jakarta dulu, masuk hari pertama kerja, kalau nggak salah beberapa hari, terus balik buat wisuda, terus balik lagi ke Jakarta buat kerja. Jadi dulu di IBM itu ada program yang namanya apprenticeship. Jadi menjembatani untuk fresh grad yang baru lulus S1 atau S2 yang belum punya pengalaman kerja profesional di IT sebelumnya. Jadi supaya kita tahu gitu ya di profesional IT itu seperti apa, skill yang dibutuhkan apa, terus ada bagian-bagian apa yang kita bisa terlibat di dalamnya, uh, ya role-role apa yang tersedia di perusahaan dan di industri pada umumnya. Nah, dari
program apprenticeship itu kita di rotasi gitu ya ke beberapa bisnis unit di perusahaan. Nah, kebetulan yang nyantol gitu ya, saya dulu di bagian tim engineer untuk infrastruktur. Dari situ saya cukup lama di IBM. Setelah jadi engineer, ada kesempatan buat jadi project manager, program manager, sampai jadi project eksekutif. Sampai terakhir sebelum saya pindah itu, saya memimpin tim untuk network dan security buat seluruh Indonesia. Nah, setelah cukup lama di IBM, ya hampir 10 tahun ya, 9 tahunan lebih, saya dapat opportunity untuk jadi solution architect di Telstra Enterprise. Nah, pada saat itu Telkom dan Telstra itu Telkomnya Australia, punya kerjasama, jadi mereka bikin joint venture, dan mereka itu melihat bahwa talent di Indonesia itu cukup, apa ya, levelnya cukup mumpuni gitu ya, untuk diintegrasikan ke beberapa bisnis unitnya mereka. Nah, Telstra Enterprise ini seperti halnya Telkom, kan Telkom punya Telkomsel, punya anak perusahaan yang macam-macam ya. Nah, Telstra Enterprise ini badan usahanya itu untuk customer yang bisnis. Jadi kalau ibaratnya kalau Telkomsel itu kan jual produk konsumer ya, punya Simpati, kartu Halo, dan produk broadband yang lain. Nah, kalau yang ada bagian yang lain yang ngejual produknya itu ke customer yang enterprise gitu ya. Jadi B2B, business to business. Saya jadi solution architect di sana selama kurang lebih setahun, dapat pengalaman juga. Jadi selain tahu landscape-nya IT di Indonesia, melebar dikit ke Australia, kita lihat size bisnisnya gimana, perkembangan teknologinya gimana, customer-nya seperti apa, bisnis driver-nya seperti apa, dan yang lain-lain. Kemudian 2019 waktu itu cloud itu istilahnya booming gitu ya di Southeast Asia dan Indonesia terutama karena banyaknya perusahaan-perusahaan digital native. Kalau teman-teman ingat sekitar tahun-tahun itu Grab, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Blibli. Nah, perusahaan-perusahaan startup, unicorn, dekakorn itu mulai bermunculan, Traveloka juga. Nah, waktu itu ada peluang juga kesempatan buat saya gabung ke Google. Nah, saya gabung ke Google di Jakarta, kemudian selain berpartisipasi di mengembangkan dan membantu customer-customer digital native di Indonesia, saya juga dapat kesempatan buat jadi startup success manager. Jadi buat startup-startup yang belum jadi dekakorn, yang masih awal-awal itu, gimana kita bisa bantu dia buat take off bisnisnya dia supaya uh, bisa sukses gitu lah ya ke depannya dari segi teknologi dan dari segi bisnis. Kemudian tahun 2021 saya dapat kesempatan buat gabung ke Google industry team di Boston, Massachusetts. Jadi saya pindah dari Jakarta ke Massachusetts. Terus awal tahun ini saya pindah dari Massachusetts ke California. Sekarang saya di Mountain View, di headquarternya Google Cloud untuk jadi Head of Technical Account Management di Google Cloud Consulting. Nah, kurang lebih itu perjalanannya ya. Nah, Pak, mungkin saya bisa jelasin sedikit apa sih Google Cloud Consulting itu ya. Jadi teman-teman mungkin familiar ya dengan produk-produknya Google kayak YouTube, Search, Maps, apalagi ya, kayak Google Docs, Google Presentation dan yang lain-lain. Nah, produk-produknya itu kan dipakai oleh orang-orang seluruh dunia ya. Kalau bisa dihitung itu mungkin dalam satu waktu penggunanya itu bisa miliaran orang dalam satu waktu di seluruh dunia. Nah, untuk bikin sistem yang bisa dipakai oleh orang sebanyak itu kan harus reliable sekali ya. Jadi kapan dibutuhkan kita bisa sediain servisnya, orang bisa pakai,
dan orang bisa dapat keuntungan dari situ juga. Nah, saat Google Cloud itu memutuskan untuk memulai bisnisnya, dia visinya itu adalah kan kita sudah berhasil nih bikin sistem yang sangat reliable dengan segala macam mekanismenya. Sekarang kita juga mau kasih ke orang lain supaya bisa menggunakan sistem yang kita pakai buat ngeran YouTube, search, Gmail, dan lain-lain itu, supaya mereka juga bisa mengembangkan bisnisnya di dunia digital. Nah, startup-startup yang saya sebutin tadi ya, yang di slide sebelumnya, nah, mereka juga sama. Ketika kita mau menggunakan aplikasi ride hailing misalnya atau belanja online, kan kita punya ekspektasi ya aplikasinya ya harus bisa dibuka, kita harus bisa order, bisa dapat kendaraan dan seterusnya. Sama kalau kita pakai Google Maps juga harapannya ketika dibuka kita kalau nyari lokasi ya dia ngasih tahu lokasinya di mana, terus ngasih tahu rutenya. Nah, untuk membuat supaya itu se-reliable mungkin untuk semua orang, nah dibukalah uh, salah satu istilahnya line of business baru di Google yang namanya Google Cloud. Nah, untuk ngebantu orang-orang supaya bisa make infrastruktur, service, dan fitur-fiturnya Google untuk membangun aplikasi mereka sendiri, gitu ya. Nah, ada tim di Google yang namanya Google Cloud Consulting. Tugasnya apa sih itu? Nah, uh, kita punya grup engineer, consultant, program manager yang tahu banget gimana caranya ngebangun aplikasi di Google sesuai dengan tujuan perusahaan masing-masing. Jadi gimana supaya orang itu pakai aplikasinya, pakai infrastrukturnya, pakai fitur-fiturnya itu yang tepat, efisien, dan yang paling penting sesuai dengan tujuan bisnis mereka. Yang kedua, kita juga memastikan bahwa uh, prosesnya itu dilalui dengan benar uh, dan efisien gitu ya. Jadi ketika dari pertama gitu ya, oh problemnya apa sih yang mau diselesaikan, gimana caranya, gimana arsitekturnya nanti, gimana diimplementasikan, sampai gimana dioperasikan itu uh, sebisa mungkin tuh sangat-sangat tertata rapi gitu ya. Jadi operational rigor-nya itu ada. Dan yang ketiga, setelah proses yang panjang tadi ya untuk membangun suatu aplikasi, kan nggak berhenti di situ ya. Pasti perusahaan itu punya ide-ide untuk gimana biar mereka lebih maju. Inovasinya apalagi nih buat produk kita supaya customer makin loyal. Misalnya kalau bisnisnya itu e-commerce gitu ya, gimana supaya orang-orang lebih memilih, lebih enjoy buat belanja di e-commerce kita, supaya mereka lebih sticky juga gitu kalau belanja nggak ngelihat ke toko-toko lain dan sebagainya. Nah, kurang lebih itu yang saya kerjakan di Google Cloud. Jadi gimana kita membantu orang-orang itu untuk bikin teknologi mereka se-efisien mungkin, se-reliable mungkin, sebagus mungkin lah supaya mereka bisa memanfaatkan produknya Google ini untuk membangun bisnis mereka. Nah, dari sini mungkin saya bisa transisi ya ke bagian landscape teknologi yang ada di sini. Kebetulan sekarang saya di Google Cloud Consulting di Silicon Valley, jadi partner dan customer saya itu juga teknologi company juga yang di sini. Dari nama-nama yang di telinga atau apa di hari-harinya teman-teman kayak yang sosial media, terus ada perusahaan-perusahaan yang dipakai untuk CRM, ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan service infrastruktur, sampai perusahaan yang saya juga pertama kali dengar di sini. Saking banyaknya perusahaan tech company di sini. Nah, apa sih tren teknologi yang ada di sini sekarang itu? Jadi kalau bisa saya apa ya simplifikasi gitu ya, mungkin bisa ada top 10, top 20, tapi
uh, dari semuanya itu tuh ada 3 hal nih yang pasti jadi top of mind di mana-mana. Semua perusahaan pasti atau semua badan usaha pemerintah pasti ada nih tiga-tiga ini. Yang pertama itu AI itu udah ada di mana-mana. Ketika saya bilang di mana-mana itu bukan cuman uh, lokasinya ya, bukan di geografinya aja, tapi semua produk itu sekarang istilahnya ada AI-nya. Nggak kayak simple logic aja, tapi ada AI yang dimasukkan di sana supaya pengalaman penggunanya itu lebih baik. Yang paling simple itu chatbot misalnya, yang dulunya kita harus misalkan butuh bantuan customer service, kita harus telepon atau chat nunggu ada seseorang yang di belakang layar yang actually akan ngomong atau ngetik pesan ke kita. Nah, itu bisa digantikan dengan chatbot. Nah, chatbotnya ini juga ada reference, ada guidance, dan ada uh, knowledge base yang bisa mereka pakai supaya mereka bisa jawab pertanyaan kita dengan baik. Nah, kan teman-teman udah familiar lah ya dengan tren-tren yang saat ini, yang dulu AI itu lebih embedded, sekarang itu fitur generatif AI-nya itu udah kemana-mana, dari yang ChatGPT, terus Google juga launch Gemini, dan karena yang tadi saya sampaikan ya, kita nggak cuma bikin Gemini-nya aja gitu, misalnya orang yang bisa pakai di webnya Google dan lain-lain, tapi orang juga bisa pakai itu, misalnya panggil API-nya untuk use case mereka sendiri. Misalkan kita menyediakan fitur di Google Presentation untuk generate gambar. Misalkan, oh aku bikin slide kayak gini nih, bagusnya ilustrasinya apa ya. Nah, orang lain yang punya ide yang lain juga bisa bikin uh, kemampuan yang sama menggunakan API yang kita punya. Misalkan, kalau tadi use case-nya untuk bikin presentasi, misalnya di perusahaan lain, misalnya dia di perusahaan desainer, industrial designer, dia juga bisa generate gambar untuk misalkan sketsa desain produk sepatu atau desain produk mobil. Nah, yang data yang dipakai buat training juga beda. Gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, di AI ini, yang dulu kita masih berdebat itu yang ngapain pakai AI, sekarang kita udah berlomba-lomba untuk how to AI. Jadi istilahnya itu gimana kita bisa memaksimalkan potensi atau peluang atau masalah yang bisa diselesaikan pakai AI gitu. Nah, apakah butuh data, apakah butuh proses yang lebih efisien, nah itu yang dicari. Kemudian bagian yang lain adalah mengeksplorasi kemampuan untuk uh, menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah-masalah yang uh, lebih high impact dan high value. Misalnya apa? Saya kasih contoh sederhana, misalnya di Google Maps, kita di Google Maps bisa menggunakan Maps untuk menentukan rute, dan itu sudah biasa lah ya, business as usual. Tapi bisa nggak kita menentukan rute dengan prediksi traffic? Bisa nggak kita menentukan rute dengan prediksi traffic dan yang jalur yang lebih green gitu misalnya, yang lebih irit bahan bakar. Nah, jadi itu inputnya ada beberapa dan digabung supaya impact-nya lebih besar. Yang kedua, trennya itu di area cyber security, terutama di trust and safety. Nah, seperti teman-teman yang tahu, mungkin lagi ngetren juga di Indonesia beberapa bulan yang lalu, data yang bocor atau data yang disandra. Jadi intinya semua feature-feature tadi, mau secanggih apapun, orang akan istilahnya enggan menggunakan kalau tidak ada jaminan atau garansi bahwa, oh kalau saya menggunakan atau jadi user feature ini, nanti jadi aman nggak? Data saya aman nggak? Yang diproses apa aja? Misalnya, saya memasukkan teks, dokumen, atau gambar, kita minta AI untuk melakukan analisa atau generate sesuatu dari yang kita input itu. Di mana datanya diproses? Apakah nanti datanya itu digunakan untuk tujuan yang lain atau khusus untuk tujuan saya? Nah, itu yang sangat penting sekali. Dan apakah
AI ini digunakan untuk use case yang ethical gitu ya. Nah itu yang nomor dua. Yang ketiga, uh, dengan maraknya kesadaran lingkungan dan banyaknya istilahnya beban kerja yang tidak seharusnya ada. Jadi tren yang ketiga ini gimana kita punya teknologi yang sustainable. Nah, ya ada dua aspek di sini. Yang pertama yang di sisi ESG, yang environmental, social dan government, gimana AI itu bisa membantu kita untuk melakukan measurement yang lebih tepat. Misalnya untuk carbon energy, uh, gimana kita punya measurement yang tepat untuk carbon energy yang dibutuhkan dari level yang keseluruhan, seluruh organisasi sampai yang paling kecil gitu. Nah, pertanyaan yang bisa dilontarkan untuk diselesaikan dalam bidang ini gitu ya, misalkan, oh semua perusahaan ini kalau saya ditanya gitu ya, gedung ini kira-kira beban karbonnya berapa, terus pakai energi berapa banyak yang diperbarui, jadi karbon balance-nya berapa, itu secara umum ya. Tapi kalau nanti ditanya seperti ini, misalkan satu perusahaan punya aplikasinya bisa super apps atau e-commerce atau ride hailing atau apapun, kita bisa nanya nggak untuk fitur yang ini, misalnya fitur untuk melakukan search katalog barang-barang, berapa banyak sih karbon yang dikonsumsi gitu ya. Gimana caranya kita bisa mengoptimalisasi proses dari algoritma, dari penyimpanan data dan lain-lain supaya uh, kita konsumsi energinya bisa lebih sedikit gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena measurement itu kalau nggak akurat, targetnya bisa salah. Langkah yang dilakukan berikutnya juga bisa salah. Kedua, dengan measurement yang tepat, kita bisa punya strategi gimana supaya mempercepat target yang pengen dicapai, supaya kita bisa mencapai target yang ditentukan. Misalnya untuk green energy, berapa persen yang harus ikut energi hijau, dan lain-lain. Nah, itu dari segi lingkungan ya. Nah, dari segi teknologi ada juga tren platform engineering supaya lebih sustainable. Kenapa platform engineering penting? Jadi seperti teman-teman tahu ya, kalau produk atau software company itu ketika bikin aplikasi itu, ya dia harus mempekerjakan banyak orang kan, nggak cuma software engineer, ada product manager, program manager, dan lain-lain yang melakukan operation sampai yang menentukan visi. Nah, dengan platform engineering diharapkan tidak banyak komponen atau fitur yang harus dibangun dari awal lagi. Gimana kita bisa bangun platform yang bisa dipakai untuk banyak fitur sekaligus. Gimana kita bisa membangun software yang bisa banyak mereuse komponen yang sudah ada sebelumnya. Jadi ketika kemampuan platformnya ini ditingkatkan secara umum, ke depan orang yang bikin feature 6 bulan dari sekarang, harapannya lebih mudah daripada orang yang bikin feature 6 bulan yang lalu. Kayak gitu. Nah, selain mengurangi beban kerja ya, load atau operational toil, ini bisa juga mempercepat feature itu dirilis ke pasar supaya mendapatkan benefit dari fitur yang dibangun, mengurangi technical debt, jadi nanti setelah fitur jalan, jangan-jangan ada sesuatu yang harus di-manage dan harganya mahal, maksudnya, wah ini nggak bisa maju-maju nih, orang harus stuck di sana, manage feature-nya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dengan platform engineering, kita bisa lebih memantau safety dan compliance. Jadi ketika platformnya diseragamkan, orang-orang nggak usah mikir bangun dari awal lagi, bagian keamanannya juga udah dijamin tuh di area platformnya. Jadi ketika orang bikin aplikasi baru atau feature baru, dia udah pasti ngikut platform yang dibikin sesuai dengan safety dan compliance standarnya. Nah, di antara tiga ini ada bagian-bagian yang cut across gitu ya. Jadi di AI, trust safety atau sustainable technology itu pasti ada bagian yang ngurusi governance, proses sama policy. Aturannya gimana sih? Yang kedua, data privacy dan integrity-nya gimana? Terus infrastruktur dan toolingnya gimana?
Yang terakhir, bagaimana aksesnya itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, ini kurang lebih teknologi landscape-nya yang ada yang ada sekarang yang tahun 2024, 2025 dan beyond. Nah, di Google sendiri gimana? Mungkin teman-teman udah sering lihat ya, uh, journey AI-nya Google itu dari TensorFlow, kemudian AlphaFold yang pertama, AlphaGo yang dulu main Go lawan juara dunia, sampai kita ngerilis Gemini. Nah, um, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya ngapain riset sebanyak ini? Nah, kalau ditarik gitu ya tujuannya, uh, teman-teman bisa cek juga sebenarnya tujuan utamanya waktu dulu Sergey sama Larry Page itu bikin Google search engine pertama itu kan supaya kita bisa mengorganisasi informasi. Jadi informasi yang tersebar di mana-mana itu diorganisasi dengan lebih rapi supaya lebih mudah diakses oleh orang. Nah, ketika orang lebih mudah mendapatkan akses ke informasi, yang terjadi apa? Orang lebih gampang belajar, orang lebih gampang dapat referensi, dan secara umum nanti kalau orang lebih mudah dapat akses ke informasi-informasi itu, taraf hidupnya meningkat, banyak inovasi dan lain-lain. Nah, uh, AI ini nggak jauh beda dari situ. Tujuannya ada 4. Intinya kita bantu gimana orang itu lebih mudah berinovasi. Kalau yang dulu dapat informasi sudah gampang, sekarang kan cari informasi gampang itu ya udah bagian dari hari-hari kita kan. Kemudian informasi itu mau diapain gitu kan. Uh, Gimana kita bisa bikin sesuatu dari apa yang kita dapat informasi itu, entah itu ide untuk riset, ide untuk studi, ide untuk memecahkan masalah di lingkungan sosial dan lain-lain. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Nah, kalau mirip dengan yang search tadi ya. Kalau dulu kita nyari referensi ya harus baca buku satu-satu gitu ya, buku satu ke buku lain. Sekarang kita bisa search. Nah, dengan AI gimana kita bisa mempercepat itu lagi gitu. Nah, kita dengan AI ini kita bisa memastikan bahwa oh, yang dulu kita harus search dan visit bukunya satu-satu dan kita baca satu-satu, kita bisa minta summary. Kemudian kita juga minta kalau kita dapat summary-nya atau poin-poinnya bisa nggak dielaborate lebih lanjut. Itu salah satu contoh. Dan banyak lain. Uh, Bahkan di industri yang sangat apa ya, yang misalnya industri kesenian tuh, kan orang namanya misalnya gampangnya bikin film atau bikin lagu itu kan ya harus ada musisinya, ada artisnya, sutradara dan lain-lain. Nah, sekarang dengan AI itu bukan semuanya diganti sama AI gitu ya, tapi dalam proses kreatifnya itu kadang-kadang kan orang stuck tuh, bisa nggak dibantu oleh AI supaya bisa break stucknya itu dan lebih cepat dalam proses kreatifnya. Uh, Kemudian yang berikutnya adalah gimana AI itu bisa membantu kita untuk build aplikasi dan deploy aplikasi lebih dengan lebih bertanggung jawab gitu ya. Nah, kalau dulu kita misalnya mau bikin aplikasi ya udah start from scratch gitu ya. Kalau sekarang dengan berbasis kode yang udah dibikin sebelumnya, standar keamanan dan lain-lain, termasuk mendeteksi kira-kira ketika kita shipping new code ini, ada code yang berbahaya nggak ya, ada vulnerability nggak ya, nah itu bisa dibantu oleh AI juga, daripada kita ngecek sendiri-sendiri. Yang terakhir, yang tentu saja udah jelas banget, AI ini diharapkan bisa membantu kita untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan. Nah, di Google sendiri, uh, untuk menanggapi yang tiga teknologi tren tadi ya, banyak banget fitur yang udah dirilis. Mungkin teman-teman dengar ada sekitar 100 kali ya pengumuman di Google I/O tahun ini. Mulai dari multi search, kalau teman-teman ingat pakai Google Lens, kita bisa cuma ngambil gambar, tolong dicari sesuatu berdasarkan gambar ini. Misalnya gambar baju gitu ya. Gambar baju yang kita capture warnanya kuning, tapi modelnya kita cocok. Nah, ditambahin, oh,
saya sukanya bukan warna kuning misalnya, saya sukanya warna biru atau warna merah atau warna ungu gitu ya. Baju modelnya ini dari foto, tapi ditambahin atribut yang lain, warnanya yang lain, hijau atau yang lain. Kemudian kalau di industri retail fashion, misalnya virtual try on. Nah, ada produk kacamata atau topi atau baju, bisa nggak kita kira-kira kalau produk itu dipakai di wajah kita kayak gimana? Google Maps tadi kita udah sharing tentang apa prediksi traffic berdasarkan situasi yang kita lihat hari ke hari. Nah, yang paling baru mungkin ada immersive view. Jadi developer itu bisa dapat akses untuk pergi ke satu tempat dan immersive view seolah-olah benar-benar visit ke sana. Kalau teman-teman melihat fiturnya di Android juga untuk di device ini ya, ada Magic Eraser, ada Instant Translation, ada juga kayak generate image untuk wallpaper dan lain-lain. Di produktivitas ada fitur untuk generate slide, ada fitur untuk generate email, autocomplete dan lain-lain. Kemudian yang penting lagi di kesehatan. Mungkin teman-teman udah pernah dengar atau nggak tahu belum. Jadi ada scan dengan AI untuk mendeteksi apakah pasien-pasien diabetes itu punya kecenderungan untuk lebih jauh sampai mereka itu bisa mengalami kebutaan. Kalau nggak salah namanya diabetic retinopathy. Terus ada scan paru-paru dan organ dalam juga untuk mendeteksi cancer dan lain-lain. Nah, semua itu balik-balik lagi tujuannya dari apa? Nah, ini tadi di berbagai bidang tadi gimana kita bisa bantu orang untuk berinovasi di bidangnya masing-masing, meningkatkan produktivitas. Coba dibayangkan kalau scanning ini harus dilakukan satu persatu, harus ada orang yang ngelihat, dibanding dengan kalau ada AI. Ya. Kita bisa menggunakan AI untuk misalkan inisial, kemudian kalau butuh lebih lanjut lagi, bisa dicek juga oleh orang masing-masing. Dan yang paling baru mungkin teman-teman udah pernah lihat ya, yang namanya Project Astra dari Google DeepMind. Jadi uh, nanti saya bisa share link videonya. Jadi demonya itu kalau Google Lens itu cuman static foto gitu ya. Ini video dan ini interaksinya langsung. Jadi kita capture video di ruang kerja atau di mana itu kita bisa tanya ke dia nih dari gambar yang ada di video ini mana ya benda yang bisa ngeluarin suara. Terus nanti misalnya oh ada speaker, ada alat musik yang lain. Terus kita jalan-jalan ke ruangan gitu ya, kita nanyain dia macam-macam terus tadi kacamata ditaruh di mana ya gitu. Dia bisa ngerekam apa yang ada di video itu dan ngasih respon ke kita dengan natural language. Jadi sangat seru sekali. Dan mungkin selain itu yang diinginkan adalah dari semua kemampuan AI tadi gimana kita bisa lebih mudah mendapatkannya. Nah, aksesibilitas. Uh, uh, Teman-teman tahu ada integrasi dengan Chrome browser dan yang paling baru mungkin udah ada di embedded di handphone masing-masing. Nah, itu yang uh, gimana Google juga berpartisipasi untuk develop produk yang selaras dengan 4 misi ini. Nah, itu kurang lebih ya dengan industri landscape, role saya, dan gimana Google secara umum untuk membantu orang secara keseluruhan menggunakan AI. Nah, kemudian ada bagian terakhir tadi yang diminta ya, kira-kira apa ya yang bisa saya share ke teman-teman dari pengalaman saya berkarir dan terutama bukan cuma karir saya sih, dari karirnya teman-teman orang-orang yang saya temui selama karir saya. Nah, mungkin ada banyak gitu ya secara akademis misalnya harus belajar ini belajar itu. Tapi kalau saya bisa tarik satu gitu ya, satu aja gitu ya, apa sih yang penting sekali gitu ya, yang sangat berguna sekali ketika kita menjalani karir gitu ya, dan mungkin di kehidupan personal juga.
Jadi satu yang bisa saya sampaikan itu adalah semua itu kita harus ini istilahnya be very intentional. Jadi kita itu niatnya apa gitu. Jadi apapun yang kita jalanin gitu ya, mau belajar, kita kolaborasi sama teman gitu ya, penelitian, terus apa misalkan kita ambil course, kita ambil mata kuliah, kita misalnya ikut lomba dan lain-lain itu kita mesti tahu banget tujuannya apa. Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang saking cepatnya teknologi tren yang ada di kita sekarang ini, kita tuh seolah kayak ngikut aja gitu ya. Nah, kalau saya ditanya ya apa yang mau diganti nih gitu dalam perjalanan karir saya itu, mungkin di awal-awal karir saya itu saya nggak terlalu intensional. Saya punya kepikiran gitu ya, oh saya nanti pengen kerja di tech company, tapi ya ya udah gitu aja gitu, nggak punya tujuan khusus mau terjun di bidang apa, alasannya kenapa, dan lain-lain. Nah, semakin saya menjalani karir gitu ya dan ada beberapa pengalaman di beberapa perusahaan yang berbeda itu intensionalnya itu penting banget. Jadi uh, daripada kita kayak cuma ngikut jalur, kita itu seolah-olah punya kontrol sendiri terhadap tujuan kita. Gitu ya. Misalkan, oh sekarang semua orang ngomong AI gitu ya, udah belajar AI aja, tapi mau AI yang mana gitu kan ya. Tadi saya sempat sharing ada AI yang buat industri kesehatan, manufacturing, untuk tech sendiri juga, atau AI-nya buat yang lain misalkan AI di dunia arts atau kesenian gitu misalnya. Jadi harus intentional sekali. Nah, dengan kita menjadi orang yang intensional gitu ya, jadi niatnya apa, kita jadi lebih tahu nih setelah menjalani itu kita dapatnya apa. Misalkan, oh saya mau ikut lomba AI di bidang ini karena saya maunya dia ya di bidang seni gitu misalkan. Daripada oh ada lomba AI tapi dia kategorinya tuh lebih ke education atau industri gitu. Bukan industri yang lain atau education itu nggak bagus, tapi intentionnya kemana nih? Atau saya emang masih nyari-nyari nih gitu, saya nggak tahu industri apa, tapi yang penting AI dulu. Itu juga nggak apa-apa. Yang penting jangan saya ikut-ikutan aja, atau kita ya udah adanya ini ambil dulu deh. Karena dalam jangka panjang, uh, ketika kita ikut-ikutan itu kita jadi susah, kita seolah jadi kayak ngejar terus dibanding kalau kita punya kontrol, jadi kita tahu kapan berhenti, kapan pengen berpindah dan lain-lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan semoga berguna karena saya kurang tahu gimana tren yang sekarang di Indonesia karena lebih banyak di sini selama 5 tahun terakhir, dan yang saya temuin di sini orang-orang itu sangat apa ya apresiatif terhadap orang yang memang berniat untuk lompat dari satu bidang ke bidang lain asal dia intensional. Contohnya misalkan, oh dulunya saya itu kerjanya di industri gitu ya, saya kontraktor gitu. Tapi setelah sekian lama saya mikir saya mau pindah di teknologi gitu. Dan ketika mereka intensional, mereka bikin komitmen untuk dirinya sendiri, misalnya belajar coding, ikut bootcamp, terus dia networking, latihan di mana-mana, dia ketika dapat kesempatan misalnya gabung ke Google atau tech company yang lain, mereka juga akan berprestasi gitu ya. Nah, itu yang pelajaran yang saya dapat ketika berkarir so far di dunia teknologi. Mungkin itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin kita masih punya beberapa menit sebelum kita tutup. Saya kembalikan ke Bu Afia. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ini sudah meluangkan waktu di sana sudah malam sekali loh. Enggak apa-apa. Ya, monggo dari rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang enggak ditanyakan apa namanya? eh Sebenarnya harus yang ada di slide juga ya. Maksudnya apa aja yang Oh, terkait dengan topik ini gitu ya. bebas. Ya, ada nggak kira-kira? Silahkan nih yang biasanya sering.
mau ditanya. Mas Vincent, gimana Mas Vincent? Kalau mau nanya atau minta contoh yang lain juga boleh. Mas Vincent, atau mungkin yang lain? Mas Fajar nih, Fajar mana? Muhammad Fajar Maulid nih. Mas Fajar gimana Mas Fajar? Ya Bu, kenapa? Pertanyaan ya. Iya, ada pertanyaan nggak Mas Fajar? Biasanya Mas Fajar suka Hmm, tanya tuh. pada Ah, mungkin saya cuma penasaran aja ya untuk Mas Lutfi. Menurut Mas Lutfi sendiri untuk kedepannya dalam sektor ah, teknologi dan informasi, kira-kira tren apa yang akan booming gitu? Yang apa ya? Sekiranya kayak menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ke depannya. Amin kan kalau sebelum-sebelumnya kita punya kayak AI atau cloud computing. Nah, untuk kayak beberapa tahun ke depan, kira-kira untuk Mas Lutfi kayak ada perkiraan nggak? Kira-kira tren apa lagi atau teknologi apa lagi yang sekiranya akan membooming di dalam dunia industri? Mungkin itu aja sih Mas untuk sekarang. Ya. Wah, ini pertanyaannya mirip-mirip prediksi masa depan gitu ya. Ya. Ini ini nggak pakai AI jawabnya, bukan pakai penujung juga. Tapi menurut saya dengan tren yang ada sekarang itu kemampuan processing komputer itu kan meningkatnya pesat ya. Jadi uh, kita kayak seolah-olah sekarang itu menunggu gitu ya, uh, kayak giant leap-nya berikutnya itu kapan gitu kan. Kita udah ngelihat nih prosesor tuh meningkatnya cepet banget gitu ya. Kalau nggak salah dulu salah satu foundernya Intel tuh gitu udah kayak prosesnya itu udah nggak kayak apa istilahnya nggak standar lagi nih, udah logarithmic range nih ini kenaikannya. Nah, itu nanti berikutnya yang mungkin bisa ditunggu atau mungkin bisa diantisipasi itu mungkin quantum computing. Uh, Oke. sudah ada breakthrough-nya di beberapa industri gitu ya, kayak IBM, Google, dan yang lain-lain tuh risetnya udah jalan kalau nggak salah. Tapi secara luas di industri itu kan belum ada. Soalnya hal kayak quantum computing itu tuh benar-benar bisa kayak jadi game changer gitu. Gampangnya sekarang kalau kita training masih butuh berapa hari atau mungkin berapa minggu gitu ya untuk training model. Dengan quantum computing bisa nggak kita reduce waktunya, sama juga security gitu ya. Sekarang kalau nggak salah dengan komputer yang paling cepat itu kalau mau nge-brute force decryption yang 256 bit itu ya masih waktunya panjang lah. Dengan super computing bisa nggak lebih cepat gitu. Ini uh, dari sisi security ya. Dan yang paling penting kalau di industri itu kan orang ngelihat seberapa cepat kita dari awal, dari ide gitu ya, dari ide sampai dia itu bisa jalan ke market. Nah, ketika udah jalan ke market, seberapa cepat suatu produk itu dari digunakan misalkan dari 100 atau 1000 orang jadi 1 juta orang kayak gitu. Nah, uh, dari segi computing itu kan kita sekarang handle-nya ya kalau yang pakai lebih banyak ya computing power-nya harus ditambah gitu ya. Bisa nggak kita melakukan hal yang sama tapi dengan jumlah computing power yang lebih sedikit. Nah, kemungkinan itu ya pakai quantum computing atau uh, hypercomputer ya untuk kedepannya. Itu sih menurut saya yang ke depan bakal jadi tren dan jadi tantangan dan jadi peluang juga. Quantum computing ya, kayaknya kalau di dunia akademik juga sudah mulai banyak ya quantum computing ya. Tapi kebanyakan yang mempelajari itu belum sampai ke computer science, jadi masih di fisika kayaknya. Kalau di Indonesia, jadi belum nyampe ke CS. Banyak yang mengkaji itu mungkin lebih ke sisi hardware-nya dulu kali ya. Jadi saya Ya, kurang tahu. Jadi di Indonesia udah ada beberapa. Kemarin ada
di invite meeting juga, tapi memang yang menjadi pelopor atau pionirnya itu orang-orang yang memang dengan background apa ya, lebih dekat ke hardware atau fisika kali ya. Eh, Kalau yang di Benar. ilmu komputernya nih, kita belum ada nih dosen atau ini yang di main di Ya, quantum computing gitu ya, di QC itu ya, bukan quality control ya. Computing gitu. ya. Kadang-kadang kalau kita memprediksi teknologi itu, kalau dulu waktu smartphone itu booming, eh, itu kan trennya lumayan lama ya, mungkin sekitar 10 tahunan gitu ya, dari eh, dulu tuh kalau wah, jadi ketahuan umur nih gitu ya. Dari zamannya Nokia gitu ya, dia canggih gitu ya, sampai sekarang Android, iOS dan lain-lain itu kan lumayan panjang ya. Tapi makin ke sini tren tuh semakin pendek waktunya. Mungkin teman-teman ingat yang dulu apa Bitcoin, Iya. uh, terus dan tren-tren yang bertanya. Sekarang ya ya bukan yang udah nggak ada ya, masih ada tapi udah nggak booming lagi gitu. AI juga sama gitu. Dari mulai diperkenalkan pertama sampai sekarang itu lompatannya udah jauh lagi. Jadi kalau ditanya ke depannya apa, bisa jadi salah satunya quantum computing. Yang susah diprediksi itu kapan dia bakal boomingnya. Bisa jadi lebih cepat dari dugaan kita. Sama kayak sekarang AI ini, oh pokoknya kita harus jago nih gitu, makainya GPU gitu kan, untuk training, untuk segala macam. Gimana pakai GPU-nya supaya lebih efektif, lebih efisien. Tapi udah ada juga TPU gitu, yang nggak sama persis. Kalau kita dulu trainingnya pakai GPU harus pakai PyTorch, kalau GPU harus pakai JAX misalnya, udah beda lagi. Tapi itu juga bisa jadi alternatif supaya lebih cepat, lebih efisien dan lain-lain. Gitu. Dulu kita pas zaman kuliahnya Mas Tufi sama zaman saya udah ada mata kuliah AI ya, tapi kita nggak nyangka bisa kayak gini gitu, ya Oh, kan? kita nggak nyangka ya, Yang kalau benar-benar nggak bakalan nyangka. disruptif banget di industri dan tuh. Jadi dulu ya kuliah AI, agen cerdas tuh udah dipelajarin dari dulu. Iya Dulu ada benar. apa namanya, eh ya apa namanya, ada udah ada ininya dari dulu mata kuliahnya ya, tapi disruptif di industrinya mungkin ya yang baru boomingnya tadi Iya, the time gitu. Time-nya itu. ya neural network juga kan kita udah belajar dari Nah, dulu. neural network. Ya, almarhum Heeh. Pak Anus sih dulu. Ya, saya kapan ya? Bulan lalu kalau nggak salah, saya sempat kan deket dari sini ke San Francisco. Saya nyobain self-driving car-nya Google tuh. Dia kan cuma operate di beberapa kota yang baru boleh ya. Namanya Waymo. Nah, itu benar-benar implementasi di dunia nyata tuh. Nggak cuman, oh kalau handphone apa gitu kan, udah ini udah levelnya udah naik lagi nih gitu ya. Jadi kalau kalau bisa dipikir nanti, oh kita sekarang pengen beli mobil yang canggih, ada ini, ada itunya gitu. Bisa jadi ke depan kita kita mau beli mobil sekalian sopirnya lah kalau bisa gitu. Nah, daripada bayar orang gitu ya, ya udah yang bisa nyetir sendiri aja gitu. Jadi science fictionnya is not fiction anymore ya. Nah, ya. Dan affordable juga gitu. Jadi mau bayar gampangnya kalau mau bayar Uber atau bayar Gokar sama bayar dia sama, nggak jauh gitu. Saya secara ekonomi masuk gitu, nggak kayak oh ada apa Ada gap boundariesnya yang gitu. Atau ya ya. Nah, boleh dicoba nanti kalau pas di San Francisco. Tapi kalau di Jogja baru ada martabaknya soalnya. iya. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaannya nih, kira-kira yang dari mungkin Mas Aswin, Mas Aswin, ada pertanyaan nggak Mas Aswin? Nggak harus Mas Aswin ya, yang lain juga loh. Ini saya cuma manggil-manggilin aja yang. Oh ini ada Mas Faiz dulu deh ya, udah yang udah eh, raise hand ya. Mas Aswin mau tanya sekalian nggak? Dua, dua sekalian masih bisa kali ya. Oke, Hmm. ya oke. Hmm, Mas Aswin kemudian Mas Faiz ya nanti. Oke, berikut monggo. Nggak apa ya Mas um, Lutfi, dua, dua aja ya. Oke. Boleh, boleh. oh ya, Mas Lutfi mungkin sarannya aja supaya bisa berkarir juga di tech company internasional kayak Mas. Mungkin sarannya ada tips-tipsnya apa dari Mas Lutfi? Ya itu saja sih Bu. Nah, Ya, ya. Ya, Um, kita keep dulu ya. Apa namanya berikutnya Mas? Nggak apa ya Mas Lutfi?
Eh, Boleh? kan pertanyaannya satu, mudah diingat. Nanti nanti digabung jawabnya. Digabung. Kemudian Mas Faiz, monggo Mas Faiz. Oke, mungkin saya juga singkat aja. Sebetulnya karena penasaran yang terakhir menarik banget tentang lebih intentional gitu, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa kayak saya yang lagi di akhir juga banyak teman-teman yang lagi bingung juga mau kemana dan harus explore apa. Menurut saya menarik untuk be intentional. Mungkin mau tanya sama Mas Lutfi juga tentang menentukan fokus karir path apa yang dieksplorasi, apakah menjadi being intentional itu juga oke ketika kita mau mencoba banyak hal selama kita intentionnya memang mau mencoba dan tahu apa yang harus di-achieve dan kapan berhenti, kapan ganti lagi gitu. Karena emang banyak teman-teman saya juga, mungkin ini mirip jadi tips-tips juga, nyambung juga sama pertanyaannya Mas yang Mas Aswin. Tipsnya apa kira-kira untuk orang-orang tersesat gitu, atau minimal dia tahu dia tersesat dan dia harus belajar apa dan kapan apa yang harus dieksplorasi. Mungkin itu aja sih, singkat aja mungkin karena waktunya juga mepet gitu Mas Lutfi. Hmm. Terima kasih. Ya, ini Siap-siap. mungkin Ya. sedikit menambahkan nih Lutfi, kalau sekarang memang beda, zamannya udah beda ya. Sekarang tuh kesempatan karena ada internet, internet juga udah beda lah teknologinya kan jelas. Mahasiswa tuh sekarang banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi kadang distraction juga tadi ya, intentionnya tuh mau apa sih gitu ya. Kalau sekarang ada IISMA itu ya, ada student exchange. Kemudian nanti temennya ada apa ikut kompetisi. Kalau saya lihatnya gitu ya. Nah tadi juga kan apakah intentionnya ini terus nanti berubah. Nah itu career path tadi itu ya. Ya, monggo Mas Lutfi. Ya. Ya. Jadi mungkin digabung kali ya jawabannya yang dua tadi ya, antara tipsnya apa supaya buat berkarir sama gimana sih ngejalanin be intentional itu. Jadi kalau saya bilang ya, dari berbagai opsi yang ada itu ya, kita ngukur diri kita sendiri juga. Jadi ada tujuan, ada timeline. Misalnya saya pengen kerja di X di bidang, nah di X itu di bagian perusahaan X di bagian apanya, kapan. Nah, nah mungkin dari situ nanti kita bisa tarik mundur gitu. Nah, yang tadi saya bilang gitu ya, saya dulu nggak kepikiran tuh gitu. Oh, saya pengen kerja di Google pas langsung habis lulus UGM gitu. Nah, itu tuh kayak nggak ada dulu. Dulu saya ngomongnya, saya pokoknya mau kerja di tech company habis lulus gitu. Nah, kalau kita semakin konkret gitu ya, saya pengen kerja misalnya dari pertama gampang dulu, saya mau kerja di tech company yang apa nih gitu. Mau yang di Indonesia, di misalnya BUMN atau di perusahaan asing yang di Indonesia atau mau kerjanya di luar Indonesia gitu. Nah, semakin konkret gitu ya tujuannya itu, nanti semakin menjurus gitu kegiatan yang kita lakukan supaya arahnya ke situ. Soalnya bakal beda banget gitu ketika kita nggak konkret gitu. Misalnya, gampangnya gini, saya pengen kerja di Google gitu. Kerja di Google tok itu tuh menurut saya sih kurang konkret karena di Google ada banyak kan, bisa jadi software engineer, bisa jadi product manager, bisa jadi program manager, bisa jadi konsultan, bisa jadi orang finance juga, bisa jadi orang legal, bisa jadi orang HR gitu. Mau di Google mau apa nih gitu misalnya. Oh, aku spesifik banget nih. Pokoknya aku mau di Google mau pegang infrastruktur. Nah, ketika orang udah ada itunya gitu ya gambarannya. Itu menurut saya itu juga kurang detail, tapi itu udah cukup bagus untuk mengarahkan kita. Oh, kalau di Google terus kita mau pegang infrastruktur, berarti aku harus belajar yang namanya infrastructure as a code. Karena infrastrukturnya di Google itu beda sama infrastrukturnya di orang yang punya data center sendiri gitu. Orang data center sendiri ya udah dipasang servernya, dikonfig satu-satu gitu. Kalau Google ya hardware-nya ada, tapi semuanya itu programmatic, semuanya itu istilahnya konfigurasinya itu ada di code gitu. Atau aku mau di Google, tapi aku mau jadi tim research di AI, ya jangan belajar infrastruktur gitu. Belajarnya advanced statistik misalnya, belajarnya apa library-library apa yang dipakai buat AI, belajarnya yang memfamiliarisasi diri sama model-model yang ada di model Garden sekarang. Ini tuh dipakai buat apa, bagusnya lawan model yang ini apa kayak gitu. Atau yang lain tujuannya. Pokoknya sebisa mungkin ketika kita mengeksplorasi itu tujuan awalnya itu gimana supaya targetnya konkret. Yang kedua, timeline. Orang itu timelinenya beda-beda. Ada yang kita, oh ya aku maunya pokoknya habis lulus mau S2 dulu gitu. Mau S2 dulu, mau memperdalam ilmu ini dulu. Nah, ketika S2, ketika kita udah tahu aku mau memperdalam ilmu ini, ketika S2 juga, oh risetnya di daerah ini,
pengennya bimbingannya sama dosen yang ini, yang expertnya ini. Kalau aku mau cari pengalaman internship di perusahaan yang ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa mau S2 itu? Supaya nanti misalnya ketika masuk perusahaan, aku nggak mau start dari yang junior, aku maunya udah lumayan senior, atau mau jadi research fellow, dan sebagainya. Jadi kalau boleh diringkas gitu ya, sebisa mungkin ketika kita mulai melakukan pencarian tuh, mencari pun tuh ada intentionnya itu ya menjurus gitu. Semakin konkret, semakin bagus. Dan semakin jelas timeline yang bisa kita tentukan buat diri kita sendiri, semakin bagus. Jangan salah, jangan salah ya kalau aku ngomong timeline, bukan yang paling cepat tuh yang paling bagus. Yang paling bagus itu yang timelinenya tepat. Karena orang tuh punya agenda hidup masing-masing gitu ya. Dan kadang-kadang faktor di luar yang teknis itu juga menentukan. Misalnya kalau mau belajar di luar negeri, keluarga di sini gimana? Terus misalkan, oh di sini ada usaha juga. Oh di sini atau dihadapkan kedua pilihan nih, ada panggilan kerja dan kuliah gitu misalkan. Nah, mana yang lebih dekat ke tujuan yang konkret tadi? Mungkin nggak 100% bisa menjawab dengan tips yang runtut 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau boleh saya itu uh, coba ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Gimana supaya bikin tujuan kita konkret dan kita jujur sama diri sendiri juga. Menurut kita timeline-nya itu sanggupnya kayak gimana ya gitu. Mungkin nanti dalam perjalanan bisa diganti-ganti, oh kayaknya bisa lebih cepat, kayaknya harus ditunda dulu, dan lain-lain. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Faiz sama Mas Haswin. Ya, ya, terima kasih banyak sekali nih Lutfi ya. Jadi saya rasa sangat jelas sekali tadi ya intention. Kemudian tadi ya nggak boleh banding-banding ke ya. Jangan banding-banding. Iya, jangan banding-bandingin, susah. Ya, maksudnya memiliki apa namanya intention dan path-nya tadi itu ya sangat menarik sih. Eh, Mm-mm. Dan hmm. dan mungkin ini kalau boleh nambahin satu, Ya, paling itu mau. coba kalau udah ketemu itu ya cari orang yang path-nya sama. Mungkin aku udah ketahuan nih pengennya jadi ini di ini gitu ya. Networking di LinkedIn atau minta channel dari teman-teman di kampus atau dengan dosen, siapa tahu bisa dikonekin sama alumni, jadi kita bisa belajar dari mereka, terutama belajar dari pengalamannya mereka. Oh kalau mau jadi ini tuh kayak gimana sih ternyata hari-harinya gitu, cocok nggak, sesuai nggak sama bayangan kita. Itu sih Oke, tambahan sedikit. menarik banget sih. Eh, by the way, kayaknya belum ada ini ya, keluarga alumni CS ya. Saya kok baru. Udah ada belum sih Lutfi? Belum ada ya? Iya, belum ada kayaknya, perlu dibikin Ya ini. informal lah. Cuman maksudnya kalau misalnya ini kayak menarik juga gitu nanti kalau misalnya yang memang alumni-alumni yang sudah banyak ini ya, kita bisa invite ya di prodi untuk memberikan apa namanya, terutama untuk karir pet. Dan sebenarnya kadang kan masih blank ya. Kita lulus tuh masih mahasiswa gitu ya. Ya saya juga dua terus kan masih blank gitu ya. Maksudnya istilahnya gimana nih ke depannya gitu ya. Itu. Eh, Mm-mm. Kayaknya bisa nanti deh. Mudah-mudahan di ini kan diusulkan. Ya, siap. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Lutfi ya atas waktunya dan tadi materinya ya, sharingnya gitu, menarik sekali gitu. Mudah-mudahan nggak kapok untuk diundang kembali gitu ya. Kayaknya nanti mungkin Oh, bisa di-invite lagi. Akan boleh, insya Allah boleh. boleh ya. Nah, ini Ya. sudah meluangkan waktunya. Ya, mohon maaf kemarin ada sedikit perubahan jadwal karena miss di tanggal apa namanya disnatalis itu agak-agak. Oh iya, gitu. Karena ternyata kalau disnatalis kan break itu, nggak ada kegiatan, jadi Ya, harus ya, diubah. Ya. siap. Mungkin itu, Eh, mungkin ada closing statement nih dari Mas Lutfi. apa ya? Atau udah Mungkin cukup, monggo. kalau ada pertanyaan boleh di lewat LinkedIn, boleh di Japri buat Mm-mm. connect kalau ada pertanyaan tambahan kalau kepikiran habis selesai sesi ini. Oke, oke, baik. Ya, itu LinkedIn-nya ya untuk Mas Vin nanti monggo
Nanti saya kopas juga di LMS nggak apa ya, Mas Lutfi ya. Saya kopas untuk URL linknya untuk misalnya kalau untuk diskusi atau bertanya. Oke, Boleh. baik. Heeh. Siap. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Lutfi dan juga buat rekan-rekan ya apa namanya mahasiswa yang sudah juga meluangkan waktunya. Mohon izin nanti recordingnya kami posting di LMS juga ya Siap. supaya bisa diakses. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik lagi ya, Mas Lutfi ya. Kami Sama. saya terutama mohon maaf banyak kurangnya begitu ya, atau ada yang kurang berkenan dari proses menghubungi sampai berjalannya. Oke, Nah, oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung ya Lutfi ya. Mungkin kalau ada, amin. oh sekarang berarti di ini ya, di apa California ya, di West Coast ya sekarang ya, West Iya, Coast. Skosa. Ah, Nanti ah. kalau pulang saya kabar-kabarin. Insya Allah Oke, bisa siap. mampir ke kampus. Oke, siap-siap. Makasih sekali Ditunggu. lagi diundang. Oke, siap. Jadi deh, pokoknya nanti kalau pulang kabar-kabar. Ini Mas Lutfi asli Siap. Solo, Solo, Solo kan, Ya, Solo oke. apa Jogja? Solo kan, dekat. Bisa. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya Terima mohon kasih. izin saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mas Lutfi dan selamat Waalaikumsalam. pagi menjelang siang ya buat rekan-rekan mahasiswa ya. Matur Terima kasih nuwun. semuanya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.